karena merupakan sebuah kebahagiaan bagi seorang hamba ketika dia dapat mengucapkan lafaz alhamdulillah. Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, hakikatnya kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat apapun yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Bahkan termasuk juga apa yang sudah kita dapati sebelum hari ini. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, refleksinya adalah sekecil apapun nikmat, seyogyanya kita syukuri dan bukan kemudian kita menunggu nikmat yang besar baru kemudian kita bersyukur. Bahasanya jangan sampai nunggu kaya dulu baru bersyukur, tapi dengan izin Allah bersyukurlah maka kita akan menjadi orang yang kaya. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadisnya bahwa laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah orang kaya itu yang dia semata punya banyak harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi orang yang kaya itu adalah yang kaya jiwanya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita kemudian hari ini bangun di pagi hari dengan kelapangan hati, kekayaan jiwa, kesyukuran yang masih Allah hadirkan, maka ini adalah di antara kebaikan-kebaikan yang bahkan bahasanya bisa dikategorikan lebih utama daripada dunia dan seisinya. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah menyampaikan kalau kita punya tiga hal yang kalau ini Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, maka niscaya ini adalah di antara hal-hal yang seyogyanya membuat kita tidak beralasan, waduh Ustaz saya hidup ini kok susah mulu gitu ya. Karena apa kata Nabi SAW, man asbaha minkum amina fi sirbihi mu'afan fi jasadih. Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badannya, indahu qutu yaumihi, dan kemudian memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia itu telah terkumpul pada dirinya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Maka ini menarik Bapak Ibu, kalau kita hari ini terkadang menunggu ukuran parameter indikator atribut-atribut dunia itu ada dulu pada kita, baru kita ngerasa itu sudah punya dunia. Tapi di dalam tuntunan Nabi SAW, jika kita punya tiga hal ini, yang pertama apa? Ketika kita bangun di pagi hari dalam kondisi aman. Hari ini kita bangun pagi, kira-kira aman apa enggak Bapak Ibu? Alhamdulillah, tidak ada yang namanya bencana, baik itu bencana alam ataupun kemanusiaan yang terjadi, betul atau tidak? Kalau beberapa waktu lalu ada saudara-saudara kita di daerah Padang Panjang itu mengalami kondisi banjir lahar. Ya, sudahlah banjir diikuti lahar lagi. Maka ini adalah merupakan satu keadaan yang harusnya membuat kita itu semakin bersyukur kepada Allah. Ataupun mungkin tadi ketika imam kita mendoakan saudara kita di Palestina, boleh jadi hari ini saudara kita di Palestina ini setiap saat berada di dalam kondisi yang tidak senyaman dan setenang yang hari ini kita alami Bapak Ibu. Maka oleh karenanya kita bersyukur. Karena kalau kita bicara rasa aman ini mahal atau tidak? Ya bahkan untuk menjaga harta kita siapin CCTV, kita siapin petugas keamanan, kita siapin double gembok atau kunci, hanya untuk menjaga sebuah harta. Tapi kalau kita kembalikan hari ini, Allah memberikan nikmat yang begitu banyak di dalam tubuh kita, dan kita tidak perlu dari kondisi-kondisi itu tadi, maka ini aman, ini mahal apa enggak Bapak Ibu? Karena hari ini tidak sedikit kita melihat musibah-musibah yang terjadi di sekeliling kita itu karena lantaran diantara hilangnya sudah rasa aman. Ya, bahkan ketika kita lihat satu tayangan film di bioskop itu yang mengangkat kisah tentang seorang anak wanita yang bernama Vina. Ini lagi rame Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena setiap habis penayangan tidak sedikit yang nonton itu kesurupan ya.
Dan sedikit yang saya tahu, dan ini nanti monggo kalau ada Bapak Ibu yang mungkin tahu informasinya lebih detail. Tapi ini adalah kondisi karena diantaranya ketika seseorang itu akan tergantung dengan siapa dia berteman. Seseorang itu akan terbawa circle-nya di mana dia berada. Dan ini seorang anak yang baik-baik. Dia punya teman dekat, tapi karena satu tongkrongan, mungkin ini adalah tongkrongan anak motor, maka ketika itu ada anak yang lain suka dengan wanita ini. Tapi ketika itu si wanita ini karena lagi dekat dengan yang lain, maka tidak mengacuhkannya, bahkan sampai melakukan tindakan yang seakan menjatuhkan orang yang menyukainya itu, dan itu menimbulkan dendam, sehingga akhirnya apa? Ya, dilakukan hal-hal yang bahasanya ini tidak manusiawi. Dan ini menjadi pengingatan bagi kita, berhati-hatilah di dalam rangka circle yang kita miliki, termasuk anak-anak kita. Hari ini jangan sampai kita beralasan, aduh Ustadz, saya mau udah jagain anak semampu saya, tapi kalau anak saya kemudian melakukan itu tidak baik, Nabi Nuh aja kan begitu. Maka kemarin ada satu tema yang menarik dari surah Ali Imran, bahwa apa? Allah SWT memesankan kepada kita, jangan kita beralasan di balik kegagalan kita di dalam mendidik anak-anak kita itu karena dengan alasan ya Nabi Nuh juga bisa gagal. Karena apa? Nabi Nuh itu udah juga ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya itu bahkan nggak mau naik bahtera, nggak mau naik perahu, bahkan mintakan ampunan untuk anaknya itu, Allah menegur, Nuh, apakah engkau ini nggak punya ilmu? Itu sampai tegurannya begitu. Tapi kan Ustadz, kita bukan keluarga Nabi dan keluarga Rasul. Nah justru di dalam surah Ali Imran itu, ya Allah Subhanahu wa taala telah memilih daripada Adam, Nuh, wa ala Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Nah keluarga Imran ini ternyata Masya Allah Bapak Ibu, dia bukanlah keluarga Nabi dan Rasul. Ya karena kita tahu Nabi dan Rasul yang wajib kita imani adalah 25. Tapi ternyata Allah memuliakan keluarga Imran karena diantaranya apa? Circle kebaikan itu hadir di dalam lingkungan rumah maupun di lingkungan sekelilingnya. Dan dengan izin Allah, nanti keluarga Imran ini memiliki seorang anak yang bernama Maryam binti Imran, yang kemudian nanti akan diasuh oleh pamannya yang bernama Nabiullah Zakaria alaihissalam. Dan nanti kemudian Maryam binti Imran akan melahirkan seorang anak walaupun tanpa suami, sebagai bagian daripada keajaiban dan pesan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam adalah dengan hadirnya Nabiullah Isa alaihi salam. Dan ini menunjukkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah hujjah, argumentasi. Jangan sampai kalau hari ini terjadi kegagalan di dalam mendidik anak, itu kemudian kita membahasakan ya Nabi Nuh juga gagal. Enggak gitu. Atau ketika kita bilang, wah nggak bisa lah anak saya jadi orang yang begini begitu dalam urusan agama dan urusan kebaikan, kan bukan keluarga Nabi dan Rasul, keluarga Imran sudah Allah buktikan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, inilah yang kita dorong, bagaimana menghadirkan rasa aman. Bahkan dalam urusan muamalah ibadah, ya termasuk ketika kita melaksanakan amanah dan peran sebagai salah satu bagian Dewan Pengawas Syariah sebuah lembaga amil zakat nasional, maka yang selalu digaungkan dari majelis ulama adalah bagaimana dari guru-guru kita dalam menjalankan amanah di dalam mengelola zakat dan yang seterusnya, itu harus ada rasa aman. 3 aman. Apa itu? Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Dan itu selalu kita dorong. Kalau kita buat sebuah program, maka hadirkan rasa aman. Dan ini rasa aman ini mahal Bapak Ibu. Ya kalau kita hari ini sholat nggak ada rasa aman, kira-kira tenang apa enggak? Makanya rasa aman ini mahal atau tidak? Mahal. Makanya ketika kita dibangunkan di pagi hari atau diberikan kondisi di pagi hari dalam kondisi aman, kemudian diberikan kesehatan badan, insya Allah yang hari ini hadir sehat semua Bapak Ibu. Dan kira-kira mana yang jauh lebih sehat, yang duduknya nyender apa nggak nyender kira-kira? Insya Allah dua-duanya sehat Ustadz, ya kan? Ya kita doakan, karena yang sudah senderan ini insya Allah Ustadz kami sudah istiqomah dengan senderan itu, ya. Biar senderan itu nanti jadi hujah di hadapan Allah di yaumil mahsyar, ya kan? Tapi insya Allah kita sehat ini mahal apa enggak Bapak Ibu?
Sehat itu mahal apa enggak? Salah satu ciri orang sehat apa? Di antaranya ketika ada berita gembira dia tersenyum, ketika ada satu hal yang kemudian menyusahkan boleh jadi dia terlihat termenung. Ya, jadi kalau hari ini kita masih bisa senyum, insya Allah itu tanda sehat. Betul apa enggak Bapak Ibu? Apalagi kalau kita sedekah senyuman di pagi hari ini kepada saudara-saudara kita yang ada di kiri dan kanan kita. Pertanyaan, sudahkah kita bersedekah senyuman kita? Kalau belum, boleh ya kita berikan senyuman terbaik kepada saudara-saudara kita yang ada di kiri dan kanan kita dengan senyuman yang tulus. Dan senyuman tulus itu rumusnya apa? 227. Apa itu 227? Tarik bibir kanan 2 cm, tarik bibir ke kiri 2 cm, tahan 7. Ya, jangan 7 menit kelamaan ya kan. Tahan 7 detik ya. Bisa Bapak Ibu? Ya, kita coba ya. Kita berikan senyuman 227 kepada rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, Bapak yang ada di sebelah kita atau Ibu yang ada di sebelah kita dengan senyuman 227, boleh? Oke, 3, 2, 1, silakan. Ya, 1. Ya, nah, alhamdulillah ada yang pakai bersalaman. 3, 4, 5. Alhamdulillah. Kenapa? Tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Karena orang, mohon maaf, kalau sudah nggak sehat, senyum aja susah, betul atau enggak? Jadi senyum itu mahal nggak? Mahal. Bisa nyender mahal nggak? Dalam kondisi ngaji tidur mahal apa enggak? Mahal ya kan. Maka kalau kita bilang kalau di kajian kita ada yang tidur, tolong jangan dibangunin ya. Kenapa? Karena disitulah dia mungkin mendapatkan ketenangan. Karena di rumah nggak bisa tidur, di kantor nggak bisa tidur, giliran ngaji baru assalamualaikum bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehat badan. Dan kemudian dia punya cukup makanan pada hari itu yang bisa ia makan. Ya, artinya nggak harus kemudian berhari-hari ke depan kita punya stok yang berlebihan, tidak. Walaupun sekarang itu ahli ekonom bilang, udah jangan banyak belanja macam-macam. Yang kita belanja ini ya kebutuhan kita sehari-hari aja. Karena apa? Ini tren dolar terhadap rupiah sedang melemah, betul nggak Bapak Ibu? Dan ini ternyata punya signifikansi terhadap hal-hal yang lain, termasuk dalam dunia usaha ataupun hal-hal yang lainnya. Tapi kalau kita hari ini masih punya cukup makanan pokok yang kita makan, alhamdulillah. Bahkan kalau kita ngaji di masjid yang kita cintai ini, setelah kita dapat sarapan hati, insya Allah ya sarapan fisik juga dapat ya kan? Dan ini adalah diantara keberkahan pertemuan kita hari ini. Dan inilah yang kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia itu telah terkumpul pada dirinya. Jadi aman, sehat, cukup makanan. Kalau kita punya, ini seakan-akan dunia telah terkumpul pada diri kita. Harusnya ini tidak membuat kita gelisah. Bahkan harusnya kita semakin bahagia. Dan kalau kita pengen bahagia Bapak Ibu, ya hadir di tempat ini, ketika hadir di masjid ini melaksanakan ibadah sholat, harusnya ini juga menjadi jalan bahagia kita. Karena apa? Karena ketika kita akan sholat dipanggil hayya 'alal falah, maka ini pemaknaannya apa? Bagaimana agar kemudian kita itu memenuhi panggilan Allah. Marilah kita menggapai kemuliaan, kita menggapai kemenangan, menggapai keberuntungan, menggapai kebahagiaan. Maka di antara yang lain, kalau kita lihat dalam Al-Quran, diksi Al-Falah itu hadir di beberapa ayat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man taza. Al-ayah. Maka kalau kita lihat 3 ayat itu kan bercerita al-falah. Karena al-falah secara bahasa diarti kata aflaha yuflihu, yang artinya kemenangan, kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan. Dan kemenangan dan kemuliaan yang dimaksud adalah di dalam hidup kita di dunia ataupun di akhirat.
Atau juga dalam misalkan diletakkan di ujung. Kalau tadi kan bentuknya adalah di awal. La'allakum tuflihun. Ini adalah agar kemudian mereka jadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, yang mengandung bahagianya itu bukan hanya di dunia tapi juga insya Allah sampai di akhirat. Maka kita lihat tadi, qad aflahal mu'minun, maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Tapi ketika qad aflaha man tazakka, ini bukan hanya saja suci jiwanya, tapi juga suci badannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang lain bahkan Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Maka kalau kita lihat ini maknanya apa? Bersih lahir batin. Dan ini adalah orang-orang yang Allah cintai dan akan Allah berikan jalan kemenangan di dalam hidupnya. Selain di dalam Al-Quran, maka Nabi SAW juga menyebutkan bahwa di antara jalan-jalan keberuntungan, jalan-jalan kebahagiaan, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim wa Tirmidzi wa Ahmad wal Baghawi. Qad aflaha man aslama wa ruziqu kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Sungguh beruntunglah qad aflaha man aslama. Sungguh beruntunglah seseorang yang dia memeluk Islam. Memeluk Islam. Artinya hari ini alhamdulillah kalau kita lahir sebagai seorang muslim, hidup sebagai seorang muslim, harapannya kita wafat juga nanti sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian mati kecuali di dalam keadaan berserah diri, kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Cuman hari ini kita nggak merasakan mahalnya nikmat Islam. Itu kenapa? Karena kita sudah given. Orang tua kita itu sudah muslim. Di sekeliling kita itu adalah orang-orang muslim. Makanya ketika kita hari ini jadi orang muslim, tapi kadang-kadang enggak ngerasa sebagai seorang muslim. Tapi kalau kita bandingkan mereka yang login, kalau bahasa sekarang ya kan, mereka yang login sebelumnya tidak muslim, kemudian dapat hidayah, kemudian Allah izinkan mereka menjadi muslim, mereka tumbuh menjadi muslim yang betul-betul komit terhadap apa yang menjadi tanggung jawab dan konsekuensinya sebagai seorang muslim. Makanya salah satunya kalau kita ingin merasakan di antara mahalnya nikmat menjadi seorang muslim dua. Yang pertama, kita datang di negara yang di sana di dalamnya umat Islamnya minoritas. Jadi kalau kita dengan izin Allah memiliki kesempatan berangkat di luar Indonesia, di luar negeri selain dari Indonesia, maka kita akan dapati berkumpul dengan saudara muslim di tengah minoritas itu, ternyata Masya Allah ya. Ketika misalkan kita dengan izin Allah memenuhi undangan dakwah di San Francisco. Di San Francisco itu salah satu kota metropolis di Amerika, Bapak Ibu. Ya, di sana itu ada satu jembatan yang kemudian bahasanya menjadi ikon kota San Francisco. Dan ketika itu, ketika kami diajak saudara-saudara muslim kita yang ada di sana, saat kita main-main ke sana. Tapi sampai di sana itu yang kita lihat, salah satu culture yang terlihat. Banyak di antara mereka itu senang ketika menghabiskan waktu bersama, ya bahasanya sekedar dia jogging atau jalan, itu bersama dengan petsnya, dengan hewan peliharaannya, anjing dan seterusnya. Dan bahkan dibilang, Ustaz, yang kayak begini ini bukan satu dua, begitu banyak di sana. Bahkan mereka ada yang memiliki rasa sayang dan cintanya lebih kepada hewan peliharaan daripada kepada manusia. Ya kan, salah satunya ada mantan bintang film di wilayah film action itu, saya nggak perlu sebutin ya. Tapi kalau nickname-nya Rambo ya kan, ya berarti tahu ya. Siapa itu? Sylvester Stallone. Dan ini kenapa kita sebut nama? Nggak apa-apa ya kan? Karena kita melihat memang culture-nya di sana itu. Ya ketika dia sayang dengan istrinya, dia pasang tatonya itu, tato istrinya. Tapi kemudian ketika ada clash dengan pasangannya, mohon maaf, kemudian dia lebih dekat kepada hewan peliharaannya, maka kemudian diganti ya tato istrinya itu dengan tato hewan peliharaannya. Dan ini salah satu hal yang lazim di sana.
Kemudian ya kalau di sana itu karena mereka memahaminya bahwa ya ketika mereka tidak menutup aurat sepenuhnya bagi yang wanita, itu biasa. Maka di titik itulah kita bilang, ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan hamba sebagai seorang hidayah, sebagai seorang muslim. Atau ketika yang kedua, kita bisa merasakan nikmatnya menjadi muslim itu di negara di mana kemudian atau di tempat di mana Islam itu diturunkan. Salah satunya di mana? Di tanah suci. Dan hari ini ketika kita sudah masuk di dalam bulan hajian, ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, rombongan kita insya Allah sebentar lagi, kurang lebih sepekan lagi sudah ada rombongan gelombang pertama yang berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Itu luar biasa. Dan semoga insya Allah kalau ada di antara kita hari ini jamaah di masjid yang kita cintai berangkat tahun ini, semoga Allah jadikan di antara haji yang mabrur atau mabrurah. Bahkan yang jawab amin insya Allah yang belum berangkat tahun depan berangkat. Pengen nggak Bapak Ibu? Pengen nggak berangkat? Pengen berangkat haji? Insya yakin. Karena apa? Allah tidak hanya sekedar memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan siapa yang Allah panggil. Karena ternyata ketika kita lihat di tanah suci, apakah semua yang berangkat ke tanah suci itu orang kaya Bapak Ibu? Enggak, ada tukang sayur, ada tukang beca. Jadi jangan sampai kita ada beralasan, tapi Ustaz saya belum dipanggil sama Allah. Nanti kalau Allah manggilnya ke tanah kusir, nyampe nggak ke tanah suci? Maka jangan ada alasan. Nggak mungkin Allah mensyariatkan sebuah perintah ibadah kecuali itu pasti kita mampu melakukannya. Tinggal masalahnya kita mau atau tidak. Itu yang jadi pertanyaan untuk kita. Nah jadi balik lagi, bagaimana ketika kita berada di tanah suci, Masya Allah, baik itu ketika hajian ataupun mungkin kita umrohan, kita bisa melihat bagaimana saudara kita yang dari Afrika, yang dari Eropa, yang dari Asia, semua ketika bilang Assalamualaikum Indonesia, bagus, ya kan? Bahkan itu di Museum Wahyu, ya Museum Wahyu dekat Gua Hira, Jabal Nur, itu penjual itu bisa jualan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, Jokowi, ya Anies, ya kan Prabowo, ya diambil. Wah, setelah dia ngomong Indonesia itu kan direkam tuh sama jamaah kita Bapak Ibu ya. Habis itu apa? Bawa, suruh ngambil, harus beli ya kan. Ya, dan itu ternyata strategi dagang. Dan kita lihat memang kalau kita lihat datang ke tanah suci itu Masya Allah, hampir mayoritasnya di antara peziarah itu adalah dari Indonesia. Dan kenapa kok orang mau ke sana bolak-balik? Karena di sanalah kita bisa merasakan bagaimana Islam itu mahal Bapak Ibu. Makanya kalau kita hari ini dipilihkan menjadi seorang muslim, alhamdulillah. Karena apa? Karena ini adalah nikmat keterpilihan. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang terpilah setelah dipilih sama Allah. Ada yang terpilah Bapak Ibu? Kalau bahasanya lockout. Udah muslim di tengah jalan murtad, ada. Maka kita berlindung kepada Allah. Karena wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minha. Dan siapa yang mencari selain daripada Islam, maka dia akan tertolak daripada apa yang dia yakini dan dia pilih tersebut. Karena kita merasakan dengan Islam itu sudah cukup enggak Bapak Ibu? Sudah sempurna atau belum? Inilah yang kemudian ayat terakhir yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Allah sudah sempurnakan, Allah sudah cukupkan, Allah sudah ridhoi Islam itu sebagai agama kita. Makanya kalau kita dipilih menjadi seorang muslim, maka berbahagialah. Karena hari ini banyak juga yang dia KTP-nya Islam tapi nggak sholat. Ada yang dia KTP-nya Islam tapi bahasanya ya senang bermaksiat atau bahkan melanggar perkara-perkara yang haram. Maka ini membutuhkan konsekuensi. Dan kalau kita masih ditunjukkan Islam itu mengatur dalam semua urusan kehidupan kita, maka berbahagialah karena kita masuk ke dalam Islam secara kafah. Waruziqu kafafan. Yang kedua adalah kata Nabi SAW, selain sungguh sangat beruntung, bahagia, sukses orang yang diberikan hidayah oleh Allah akan Islam dan Allah mengaruniakan kepadanya rezeki yang cukup.
bukan rezeki yang kaya atau banyak. Karena yang banyak belum tentu cukup. Tapi kalau sudah cukup, insya Allah terlihat banyak. Betul atau tidak? Coba kita lihat. Orang kalau sudah dikasih banyak tapi nggak cukup, punya mobil 10 masih dirasa kurang, betul? Tapi ada orang yang dia cuma satu mobil, mungkin juga bukan mobil yang paling baru, yang paling mewah, tapi dia merasakan cukup. Itu adalah di antara keberuntungan. Karena apa artinya? Mohon maaf Bapak Ibu, kita punya sepatu banyak, tapi kita nggak pernah merasa cukup. Kira-kira yang sebetulnya terjadi itu memenuhi kebutuhan kita atau kita sedang menuruti keinginan kita? Dan kalau bahasanya keinginan, selalu akan pernah cukup atau tidak akan pernah cukup? Inilah yang perlu kita maknai. Karena apa? Letak bahagia itu bukan berada pada jumlah yang banyak, tapi hadir pada cukup. Kecukupan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini adalah diantara daripada kebahagiaan. Ya, kebahagiaan ketika kita merasa cukup atas rezeki yang Allah berikan. Dalam konteks kita hari ini, kita jadi orang yang nggak mudah mengeluh terhadap keadaan. Jangan bahasanya kita itu ngeluh selalu menjadi orang yang si paling menderita gitu. Dan kita akan terus berprasangka baik atas takdir Allah, dan kita akan berupaya dengan ikhtiar dan doa terbaik kita, betul? Maka Bapak Ibu, inilah yang kedua. Dan yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, yaitu menjadi orang yang qanaah dengan apa yang didatangkan kepadanya. Jadi orang yang qanaah ini juga masih perluasan daripada kecukupan tadi. Namun kalau kita bahasakan, orang yang qanaah itu diberikan hati yang puas dan merasa senang atas apa yang Allah berikan kepadanya. Bahkan sebagaimana ungkapan Syekh Ibnu Battal, yang dimaksud dengan qanaah adalah ridha dengan ketetapan Allah. Ridha dengan ketetapan Allah dan berserah diri kepada keputusan Allah daripada segala yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Itu qanaah. Makanya ini akan menjadi satu di antara mutiara perhiasan kebaikan seorang hamba Allah. Ketika hidupnya ingin bahagia, hadirkan tadi, kita masih menjadi seorang muslim. Walaupun mungkin, mohon maaf, rezeki kita tidak sebanyak daripada saudara kita yang lain, rumah kita tidak semegah yang lain, mobil kita tidak sebanyak yang lain, atau pangkat dan jabatan peserta pekerjaan kita tidak seprestis yang lain. Tapi kita merasakan cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita hadir sikap qanaah. Maka inilah yang akan menjadikan seseorang itu, Bapak Ibu, memiliki apa yang disebut dengan kebesaran jiwa. Dan orang-orang yang berjiwa besar, dia selalu akan memberikan afirmasi positif di dalam kehidupannya. Salah satu kebiasaan kami di komunitas kami di PPA, ada istilahnya yang kami sebut dengan miracle routine. Rutinitas mengundang keajaiban. Yang dimaksud keajaiban ini keajaiban pertolongan Allah. Yang pertama itu adalah syukur, yang kedua adalah husnuzan, dan yang ketiga itu adalah afirmasi. Jadi kita tadi sudah bahas syukur, kemudian menghadirkan husnuzan, baik sangka, dan yang ketiga afirmasi. Afirmasi itu apa? Bentuk convincing, meyakinkan di dalam benak, pikiran dan perasaan kita vibrasi positif kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan. Salah satunya apa? Ya kita menghadirkan cita-cita dan harapan besar di sisi Allah. Kalau hidup kita itu cuma mikirnya hal-hal yang remeh, mohon maaf, maka kita nggak akan pernah jadi orang yang besar. Kalau generasi anak-anak muda kita hanya sibuk dengan urusan yang remeh, yang receh, maka dia nggak akan pernah bisa untuk menjadi generasi yang besar di masa yang akan datang. Bandingkan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih itu sudah punya harapan besar untuk bisa apa? Ya, menaklukkan Konstantinopel, Masya Allah. Salahuddin Al-Ayyubi itu sudah punya ya, harapan besar untuk apa? Mengembalikan Masjidil Aqsa kembali kepada kaum muslimin.
Dan itulah yang menghadirkan generasi-generasi luar biasa, Bapak Ibu. Dan hari ini, ya kalau kita lihat founding fathers kita, Bung Karno, berikan aku 10 orang pemuda maka aku akan mengguncang dunia, betul nggak? Tapi kalau Sintayong bilang, berikan aku 11 orang pemuda maka aku akan tembus masuk semifinal Piala Asia, ya kan? Emang targetnya semifinal doang, bukan juara, ya kan? Makanya ya dapatnya cuma sampai di semifinal. Tapi alhamdulillah, daripada berikan aku 10 orang pemuda biar dibuat girl band ataupun K-pop, ya kan? Nah, itu enggak. Jangan Bapak Ibu. Maka hadirkan cita-cita dan harapan besar di sisi Allah. Orang beriman tuh melihatnya bukan cuma sekedar apa yang dia dapati dalam dimensi hari ini, bahkan dia melampaui dimensi kehidupannya hari ini. Nabiullah Ibrahim luar biasa. Kapan waktu kita bahas? Itu doa Nabi Ibrahim itu melampaui masanya. Makanya sampai kemudian hadirnya generasi keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Ini salah satu daripada efek doa. Makanya jangan sepelekan doa-doa kita, termasuk doa-doa yang kita minta kebesarannya itu kepada Allah. Termasuk apa dalam urusan, jangan bilang doanya gini, ya Allah maafkan hamba, ampuni hamba jikalau engkau menghendaki, ya Allah. Enggak. Allah itu pasti akan mengampuni kita selama kita minta dan datang kepadanya, Bapak Ibu. Makanya dalam urusan doa itu ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim wa Bukhari wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Redaksinya ada beberapa yang sedikit berbeda tapi maknanya sama. Salah satunya apa? Idza da'a ahadukum falyu'zimir raghbah. Jikalau salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia membesarkan keinginannya, membesarkan obsesinya. Ini obsesi yang positif ya Bapak Ibu ya. Bukan obsesi sekedar wah pengen punya mobil sekian, wah punya aset sekian, enggak. Itu cuma bagian efek. Karena apa? Fa innahu la yata'azzamu syai'un 'ala Allahi. Ada dalam riwayat Imam Muslim, fa innahu la yata'azzamu syai'un a'ta. Dalam riwayat yang lain, fa innahu la yata'azzamu 'ala Allahi syai'un. Karena tidak ada sesuatu pun yang sulit dan besar bagi Allah. Kacamata kita itu kan boleh jadi kita melihat sesuatu itu nggak mungkin, betul nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin itu kamusnya siapa? Kamusnya siapa? Manusia. Kalau kamusnya Allah ada nggak mungkin? Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang jadi, jadi. Cerita Bunda Maryam melahirkan Nabi Isa, jadi. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, jadi. Nabi Ayub sembuh, istri balik lagi, anaknya dihadirkan, hartanya lebih berlimpah, jadi. Impossible itu cuma ada kamus di dalam pikiran kita sebagai manusia. Tapi dalam kamusnya Allah nggak ada yang nggak mungkin Bapak Ibu. Makanya bahasanya tadi, falyu'zimir raghbah fa innahu la yata'azzamu 'ala Allahi syai'un. Maka hendaklah dia membesarkan keinginannya karena tidak ada satupun yang sulit dan besar bagi Allah. Makanya apa yang perlu kita bangun ar-raghbah itu, obsesi itu supaya nggak salah panduan, nggak salah jalan. Maka hadirkan 3 obsesi. Yang pertama apa? Ar-raghbah fil khair. Besarkan keinginan kita di dalam hidup itu melakukan kebaikan. Kebaikan apa yang ingin kita tinggalkan pada saat kita meninggalkan kehidupan di atas muka bumi ini? Kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan apa? Jangan sampai bilang meninggalkan hutang, Ustaz. Hari ini mohon maaf, kemarin ada satu keluarga, anaknya ini sekolah di Belanda, kemudian dapat beasiswa ke Jerman. Dia pulang, Ustadz ini ada masalah di wilayah, jadi 2 layar, bapaknya
bapaknya ini juga dulunya angkatan bisnis, tapi kemudian mohon maaf nggak terlalu berhasil, punya dampak hutang. Nah, dibantu sama eyangnya. Eyangnya ini juga termasuk orang yang berkecukupan. Tapi akhirnya saya bilang, seseorang wafat itu jangan bahasanya itu tabu ngomongin harta waris. Daripada nanti kemudian setelah ruwet itu kemudian bahasanya gontok-gontokan, menumpahkan darah antara satu keturunan dengan keturunan yang lain cuma gara-gara harta waris. Makanya kurang lebih sekitar 40 hari setelah seorang orang tua wafat, hadirkan keluarga bicara majelis waris. Kalau kita masih punya aset banyak, khawatir nanti nggak bisa warisnya dijalankan sama anak-anak dengan baik, hibahkan waktu masih hidup. Mau bagi rata boleh, tapi kalau sudah wafat, Allah yang ngatur, ada aturannya di dalam Islam. Dan akhirnya itu yang terjadi, Bapak Ibu. Makanya seseorang wafat itu, kalau dia punya aset, alhamdulillah. Tapi kalau nggak punya aset, dia akan meninggalkan hutang. Makanya kenapa seorang ketika wafat dibilang begini, sebelum dibawa ke pemakaman, apabila almarhum almarhumah semasa hidupnya memiliki sangkut paut terkait dengan hutang piutang, maka berkenan disampaikan kepada ahli waris. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi, apa legacy kita? Kebaikan apa yang ingin kita tinggalkan? Karena orang yang paling beruntung adalah yang ketika detak jantungnya berhenti, tapi kebaikan pahalanya terus berkelanjutan. Ini yang kita maksud. Apa yang kemudian legacy al-khair, kebaikan yang kita ingin tinggalkan di dalam kehidupan kita. Dan saya salah satunya bersyukur dengan wasilah diberikan kesempatan di Masjid Al-Aqsa ini, dokumentasi kajian kami cukup lengkap. Ini Masya Allah. Terima kasih kepada pengurus, wabil khusus Pak Agung. Kadang mungkin di masjid yang lain ada juga kajian-kajian kita, tapi terdokumentasikan dengan rapi itu di mana? Di Al-Aqsa. Maka kalau di Al-Aqsa materinya kita selesaikan Ibadur Rahman 2-3 kali pertemuan, kita lanjut lagi insya Allah Amazing Inner Power 2-3 kali pertemuan. Karena kita pengen at the end itu ngaji itu bukan cuma sekedar tahu, tapi faham. Ketika faham, dia mau untuk mengamalkan. Ketika dia mau mengamalkan, dia mampu menjalankan. Ya. Maka balik lagi Bapak Ibu, ar-raghbah fil khair. Yang kedua adalah ar-raghbah fil haq. Dia punya obsesi untuk menegakkan kebenaran. Sebagaimana semangatnya seorang Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau ada 100 orang yang menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada kebaikan, maka aku berharap satu di antaranya. Tapi kalau tinggal 10 orang yang menyerukan kebenaran, maka aku berharap satu di antaranya. Tapi kalau tinggal 1 orang yang menyerukan kebenaran, maka aku berharap dan meminta kepada Allah, semoga Allah jadikan aku menjadi yang satu itu. Karena apa? Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Hari ini kita kadang-kadang tahu kebenaran, tapi kita tutupi kebenaran itu. Makanya dalam ungkapan Sayyidina Ali, al-haqqu bila nizam yaghlibul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan, kemungkaran yang itu terorganisir. Kita mau gerakan kurban aja, susah apa enggak Bapak Ibu? Kita mau gerakan bangun masjid, bangun pesantren, kira-kira mudah apa sulit Bapak Ibu? Tapi giliran judi online nomor berapa kita di seluruh dunia Bapak Ibu? Wa'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah, ini saya betul. Gimana enggak shock? Giliran urusan kebaikan kita mikir-mikir. Tapi judi online omsetnya sampai triliunan, paling besar di seluruh dunia Indonesia. Yang notabene mayoritasnya umat Islam. Kenapa? Karena kita diam aja. Makanya kalau kita diam melihat kemungkaran, maka pelan tapi pasti kebatilan itu akan masuk ke dalam rumah kita.
Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat kemungkaran, maka ubah dengan tangan kita. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak sanggup, maka kata Nabi dengan kata-kata, lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak bisa juga minimal kita yang merasa enggak suka, benci. Kita enggak suka nih. Kita enggak suka lihat hal-hal yang tidak baik. Ini masalah judi slot ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika kami ada sampai di beberapa daerah di Sumatera, itu yang dikeluhkan apa Ustadz? Tolong sampaikan pengingatan mengenai bahaya judi slot. Mereka mampir di warung kopi, capek-capek kerja, bahkan mereka tinggalkan sekolah, cuman pengen judi slot. Dan ini terjadinya apa? Karena kita di awalnya mendiamkan kemungkaran. Kita nggak mau mengatakan al-haq. Padahal itu kalau kita minimal hati kita nggak suka, benci, wadzalika adhaful iman. Itu adalah iman yang paling lemah Bapak. Dan yang ketiga adalah ar-raghbah fil hayat. Kita punya obsesi kehidupan di dalam apa yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya, kita pengen hidup kita cuma di dunia aja atau pengen bahagia di akhirat Bapak Ibu. Dan kalau kita bicara bahagia di akhirat, kita pengennya masuk surga atau sebaliknya? Pengen masuk surga Bapak Ibu? Nah ini yang kita maksud. Ketika kita punya ar-raghbah fil hayat, jangan bahasanya gini, ya kita udah gagal ini, gagal itu, kayaknya hidup segan mati pun gak mau. Jangan. Itu orang-orang yang sudah putus asa Bapak Ibu. La tayasu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah. Dan hari ini kalau kita bahasanya, di antaranya kita minta rahmat Allah adalah kelak Allah izinkan kita masuk ke dalam surganya. Pengen gak kita masuk surga Bapak Ibu? Pengen aja, pengen banget. Yang pengen banget angkat tangan bilang saya. Alhamdulillah. Yang siap berangkat sekarang angkat tangan bilang saya. Pak Bu, nih ayatnya Quran surah Al-Furqan 75-76 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya karena surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Ini ar-raghbah fil hayat Bapak Ibu. Jadi jangan sampai gini, kita wah pokoknya yang penting hidup dunia, muda foya-foya, tua kaya raya Ustaz ya kan. Mati masuk surga. Surga yang gimana ya? Pokoknya kayak dunia. Enggak. Dunia ini enggak ada sepersekiannya daripada surga Bapak Ibu. Dan ini Allah berikan untuk siapa? Untuk siapa? Inilah yang kita sebut ibadur rahman. Ini yang sudah kita singgung di pertemuan bulan kemarin. Maka ini baru mau masuk materi. Ini boleh lanjut sedikit Bapak Ibu ya kan? Insyaallah. Karena lalu gimana kita bisa menjadikan wasilah meraih kemenangan dengan karakter ibadur rahman? Ini yang kita maksudkan. Supaya kita tahu dudukannya. Kenapa kok kita perlu bahas ibadur rahman personalities? Karena ini salah satu wasilah meninggikan ar-raghbah kita tadi. Ar-raghbah fil khair, war-raghbah fil haq, war-raghbah fil hayat. Dan kita kemarin sudah membahas di antara 4 karakter utama. Insya Allah hari ini kita akan sambung 4 karakter yang kedua. Insya Allah bulan berikutnya 4 karakter ketiga. Saya review sedikit Bapak Ibu.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Yang hamba Allah yang maha penyayang. Kemarin kita sudah singgung. Ya, ini menarik. Ibad, ada abid. Ya, karena abid ini bisa jadi dia ibadah tapi bukan ibadah kepada Allah, ibadah kepada selain Allah. Orang-orang kafir pun bisa juga disebut ahli ibadah. Tapi kalau ibad itu adalah hamba Allah yang dia kemudian digabungkan dengan Ar-Rahman. Di antara nama kemuliaan Allah, Allah punya 99 nama, 100 kurang 1 yang kita sebut Asmaul Husna. Nah, salah satunya yang paling utama apa? Ar-Rahman, yang maha pengasih. Allah selalu memberikan kasih walaupun tak pilih kasih, gitu kan. Yang muslim, gak muslim, Allah kasih dunia ini. Rezeki itu Allah kasih, yang beriman ataupun yang gak beriman, betul? Makanya ketika digabungkan Ibadur Rahman, ini adalah hamba Allah yang disayang sama Allah, yang dikasih sama Allah. Dikasih apa? Tadi mereka itulah yang mendapatkan martabat yang tinggi di surga, dan mereka mendapatkan kemuliaan di dalam surga itu. Dan siapa mereka? Mereka yang pertama adalah orang-orang yang kemudian disebutkan di dalam ayat ini, yaitu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang yang ketika berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, enggak sombong, baik dengan pangkat jabatan, usia yang panjang, harta benda yang banyak, dia enggak sombong. Apa ciri orang yang enggak sombong? Apa ciri orang yang tawaddu? Yaitu ketika wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil, orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan daripada kata-kata yang baik. Jadi kalau kita hari ini berhadapan dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir bahkan, sampaikanlah dengan kata-kata yang baik. Ya, maksudnya kata-kata yang baik di dalam rangka mengajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian bersepakat di dalam rangka perkara-perkara yang membuat Allah murka kepada kita, tidak. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apalagi kalau misalkan gini, Ustadz, suami saya itu jahil sama saya, kan? Maka apakah kemudian kita boleh berkata tidak baik kepada suami, atau sebaliknya suami kepada istri? Mohon maaf Bapak Ibu, jangankan suami istri, coba lihat seorang Bunda Asiyah itu terhadap Firaun aja ngomongnya baik. Aduh Ustaz, saya pengen menegur ya ketua RT habis joli mama saya, kan. Terus boleh nggak saya ngomong yang kasar? Mohon maaf, bahasanya apa? Nabi Musa aja ketika diminta untuk berdakwah, mendakwahi Firaun, maka apa kata Allah? Sampaikan dengan qaulan layyina, kata yang lemah lembut. Karena itu lebih masuk Bapak Ibu. Itu Allah yang memerintahkan. Jadi pembuktian tawadhu adalah dia memiliki kata-kata yang baik bahkan terhadap orang yang berbuat tidak baik kepada dia. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan kemudian orang yang kemudian melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Maksudnya apa? Ihya'ul lail. Dia menghidupkan malam dengan sholat tahajud, berzikir, berdoa dan muhasabah. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan yang ketiga apa? Orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Ya, sesungguhnya azabnya itu adalah kehinaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ibadur Rahman itu sadar, dia baru kena terpaan angin sejuk dari neraka Jahannam aja, dia nggak mau.
Makanya kalau orang yang paham bahasanya gini, udahlah Ustaz, nggak apa-apa. Kalau saya hidup punya dosa, yang penting nanti kan ujungnya masuk surga, nggak apa-apa dicuci di neraka dulu ya. Ini dicuci itu 1 hari di akhirat itu setara berapa tahun? Ya ada yang diriwayatkan 5.000 tahun, Bapak Ibu. Jadi jangan kita bahas saja. Kalau kita minta sama Allah itu dijauhkan dari neraka. Makanya termasuk ketika kita urusan kepada keluarga, Allah tidak bilang, wahai orang beriman, ajaklah keluargamu masuk surga. Tapi apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada api neraka. Kalau dia sudah terselamatkan dari api neraka, dengan izin Allah dia pasti mendapatkan surganya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah 4 poin yang sudah kita bahas kemarin. Yang pertama, humbleness, berjalan di atas bumi dengan rendah hati, control their anger, bisa mengendalikan marahnya. Dia marah tapi dia nggak berlaku zalim. Yang kedua adalah speak calmly, berbicara yang baik, berbicaranya itu lemah lembut, berbicaranya santun. Jika diolok-olok orang yang bodoh, dia membalasnya dengan ucapan yang baik. Hari ini mohon maaf lagi ramai masalah tentang perbedaan pandangan mengenai hukum musik ya. Walaupun sampai sebetulnya yang dimasalahkan itu kenapa disebut surah ini disebut surah pemusik. Ini kan gini, dalam tradisi ilmiah yang ada di kampus, kalau kita nggak punya kesepakatan mendefinisikan satu diksi kata, satu pilihan kata, maka itu akan selalu menghasilkan interpretasi yang beragam. Kita pakai pendekatan asy'ara, syair, dalam pendekatan syair dalam bahasa Indonesia itu ya puisi, pujangga. Tapi dalam pemahaman mereka bangsa Arab, ya syair itu pasti ada notasi yang itu bernilai musikal. Ya kalau perluasannya kemudian ada perbedaan, itu namanya khilaf. Nggak perlu dipanjangin sampai akhirnya mengkafirkan, bukan hanya mentahdir, mengkafirkan. Wah sesat nih Ustadz ini, astagfirullah. Kita boleh memberikan masukan Bapak Ibu, tapi jangan mudah mengkafir-kafirkan. Sangat mungkin seseorang itu sofdul kalam. Sofdul kalam itu apa? Tergelincir kata-katanya. Maka termasuk kita minta kalau pas ketika kita mulai sebuah pembicaraan itu tadi diantaranya, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Nggak ada ilmu kita kecuali apa yang Allah ajarin buat kita Bapak Ibu. Maka ini speak calmly. Ramai masalah nasab panjang ya kan. Jadi kita akhirnya ribut urusan-urusan gitu doang. Night worship, bangun malam dan mengerjakan ibadah, sholat tahajud, berzikir kepada Allah. Dan kita minta pray to Allah to avoid from hell. Berdoa agar dihindarkan Allah dari azab neraka jahanam sekecil apapun. Sekecil apapun. Kita bahasanya nggak sanggup walaupun berada di neraka walaupun sekejapan mata Bapak Ibu. Nah izin Bapak Ibu saya lanjut sedikit sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, ini ayatnya lanjutannya ya, 67 sampai dengan 69. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, maka mereka tidak berlebih-lebihan dan mereka tidak pula kikir. Dia berada di pertengahan. Ini yang bahasanya responsible spending. Dia menjadi orang yang sederhana. Di satu sisi enggak berlebih-lebihan, tapi juga dia enggak kikir. Apalagi kalau dalam urusan kebaikan.
Kalau urusan kebaikan boleh nggak Ustadz saya berlebih-lebihan? Boleh. Maksudnya apa? Sedekah. Jangan sedekah kita itu kikir. Korban, Ustadz saya udah korban. Korban apa? Perasaan. Itu bukan korban. Ya saya udah ada lah. Udah saya kasih 3 ekor sapi di 3 tempat. Alhamdulillah. Kalau masih bisa 50 sekalian. Karena apa? Nabi pernah sebelum menjelang haji wada itu kurban 100 ekor unta. 1 ekor unta itu kalau sekarang itu kurang lebih 50 juta. Berarti Nabi sekali kurban berapa? 5 miliar. Jadi jangan kita baru kemudian sudah memberikan kurban beberapa titik, kemudian kita sudah berhenti. Padahal kita mampu memberikan lebih. Karena level 1, satu kurban, satu hewan kurban untuk 1 jiwa atau maksimal minimal 1 keluarga. Level 2, 2 ekor kurban. 1 colok Nabi SAW untuk diriku dan keluargaku, dan 1 untuk umatku yang gak mampu. Itu contoh Nabi. Tapi kemudian Nabi level yang ketiga apa? 100 ekor unta. 100 ekor unta. 63 Nabi sembelih sendiri, sisanya Sayyidina Ali. Tapi level kurban yang paling tinggi apa? Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail. Karena mengorbankan apa yang paling dicintai. Kita kadang-kadang beli hewan kurban, mohon maaf, nanya sama penjual, "Bang, ini kambing berapa?" Ya agak tinggian dikit. 5 juta, Bang. Mahal amat. Ada nggak kambing yang 1 juta ya? 5 juta mahal, dicari kambing yang 1 juta. Oh, ada itu di pojokan. Pas lihat di pojokan, itu kambing napasnya udah ngos-ngosan ya kan. Udah gitu badannya agak goyang. Pas begitu dipegang jatuh mati ya kan. Itu kambing stres. Jangan Bapak Ibu ya. Bahasanya ini kita berkorban itu jangan kayak Qabil. Qabil itu apa? Ketika dia diminta berkorban, dia punya kebun banyak, buah-buahan yang matang banyak, sayur yang bagus banyak, tapi dipilihin yang udah busuk atau yang belum matang. Tapi Habil memberikan hewan ternak. Jadi kalau Qabil ini ya perkebunan, ya perladangan, maka kalau peternakan ini Habil yang jalanin. Maka diantaranya memberikan apa? Memberikan hewan ternak yang paling baik. Wallahu alam. Bahkan kabarnya ketika yang dikorbankan itu adalah kibas, yang itu kemudian dengan izin Allah disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nah, jadi ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan hartanya ibadur rahman itu dia enggak gulu, enggak berlebih-lebihan. Misalkan gini, berlebih-lebihan itu, dia bisa beli mobil 10, tapi dia cukup beli 1 atau beli 9 yang lain diwakafin ke masjid, betul enggak? Dikasih sama ustadz, insya. Betul Bapak Ibu. Pernah dengar Mbah Trimo itu di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur? Importir kacang, dia punya pengelolaan, kemudian diserahkan ke Muhammadiyah itu aset wakaf 80 miliar. Masjid dibangun sendiri dan beliau menjadi marbot masjidnya. Di depan masjid terparkir Fairfire, mobil-mobil mewah, yang bahasanya apa? Diwakafin ke masjid, dipakai sama ustadz, dipakai sama pengurus masjid, jamaah masjid yang membutuhkan mobil itu untuk dipakai. Itu namanya dunianya udah beres. Kita punya banyak harta, boleh kita beliin yang kayak gitu. Untuk apa? Dibelanjakan di jalan Allah. Jangan kita kikir. Udahlah, ngapain sih ngasih banyak-banyak ke masjid? Kita juga lagi susah, ya kan? Bapak Ibu enggak gitu. Ibadur Rahman dia tidak berlebih-lebihan kecuali dalam urusan menuju Allah. Kalau urusan menuju Allah itu lakukan yang terbaik. Kalau bahasanya jangan berlebih-lebihan lah sedekah. Sayyidina Umar itu setengah hartanya semua diserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Sayyidina Abu Bakar semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi pemaknaannya itu jangan sampai salah. Oh kalau gitu Ustaz jangan berlebih-lebihan lah sedekah, salah itu. Jangan berlebih-lebihan lah kurban. Kalau bisa berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Dan juga tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah ini adalah poin yang kelima. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Tidak berbuat syirik. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuh jiwa.
kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Inilah yang disebut di antara 3 dosa yang tergolong al-kabair, dosa-dosa besar. Ibadur Rahman itu dia akan prevent from big sins. Dia akan menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar itu apa? Di antaranya syirik, bunuh orang nggak jelas. Nah itu tadi, gara-gara diludahin, bunuh orang pakai balok. Karena ngerasa senior, jadiin samsak junior, mati juniornya. Ya, dan itu bilang itu biasalah tradisi di sini. Wa'iyadzubillah. Itu dosa besar Bapak Ibu. Zina dosa besar. Yang itu nggak diampuni dosanya oleh Allah kalau kita tidak bertaubat kepada Allah SWT. Makanya Allah SWT menyebutkan di dalam ayat ini, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapatkan pembalasan dari dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan akan kekal di dalam azab itu di dalam keadaan terhina. Artinya dia akan menjauhi apa yang disebut dengan dosa-dosa besar. Tapi di satu sisi yang perlu kita pahami, our sins is not greater than God's mercy. Dosa-dosa kita tidak lebih hebat daripada ampunannya Allah. Jadi kalau tadi kita prevent from big sins, kita menjaga diri kita daripada dosa-dosa besar. Bukan hanya dosa kecil, dosa besar. Bukan hanya dosa besar, dosa kecil juga. Syirik, tidak bunuh orang, kemudian juga tidak berzina. Ini bagian daripada dosa-dosa besar. Maka di dalam ayat berikutnya sedikit lagi Allah menyebutkan pengecualian. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فإنه يتوب إلى الله متابا. Maka Allah sebutkan illa man taba wa amana, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, wa amila amalan salihah, dan mengerjakan amal saleh. Maka yang tadi tuh, kalau dia dulu masa lalu pernah tergelincir, pernah punya dosa besar, kalau dia bertaubat, dia beriman, dia beramal saleh, Allah akan gantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis lain, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan kita yang dulu yang enggak baik dengan kebaikan. Karena apa? Niscaya Allah akan menghapuskannya. Dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini kita harus punya keyakinan Allah itu mengampuni kita Bapak Ibu, selama nafas kita belum nyampe di tenggorokan. Kalaupun kita punya dosa besar, jangan bilang, aduh Ustaz, saya mau udah terlanjur dah, Allah mungkin nggak akan ampuni dosa saya. Masih ingat kisah orang yang bunuh 100 orang Bapak Ibu? Alhamdulillah, baru niat hijrah, baru niat mau berangkat ke kampung yang dia hijrahi, wafat. Ketika wafat direbut sama malaikat Malik sama Ridwan. Nah, jadi ingat Pak Ridwan, Pak Ridwan. Kata malaikat Malik, ini orang udah booking seat di neraka, 100 orang dia bunuh. Tapi kata malaikat Ridwan, enggak, Allah udah mengampuni dia. Maka juga namanya udah ada di manifest di surga. Dan singkatnya, Allah berikan ilham kepada malaikat, hitung mana yang lebih dekat, tempat yang dia mau hijrahi atau tempat sebelumnya. Dan di sisi lain Allah yang maha pengasih, kemudian tadi apa? Mendekatkan bumi di mana dia akan menuju tempat hijrahnya. Bapak Ibu, our sins is not greater than God's mercy.
dosa-dosa kita tidak lebih hebat daripada ampunan Allah. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan orang-orang yang dia bertobat kemudian mengiringi dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, bukan tobat sambal. Giliran bisnis lagi jatuh aja rajin ke masjid, bisnisnya sukses lupa ke masjid. Nah, Bapak Ibu, inilah 2 poin terakhir adalah back to Allah. Kita kembali kepada Allah. Karena makna taubat itu apa? Ar-ruju' ilallah. Kita kembali kepada Allah. Kalaupun kita pernah melakukan dosa karena tergelincir, siapa sih di antara kita yang nggak pernah buat dosa, betul nggak Bapak Ibu? Yang hari ini hadir kira-kira pernah buat dosa apa enggak? Punya dosa apa enggak? Sedikit apa banyak? Banyakan mana? Yang duduknya nyender apa nggak nyender? Melakukan taubat jika melakukan dosa-dosa dan kesalahan, tapi tadi dengan syaratnya iman wal amalus salih, total belief and deeds. Kita pembuktian bahwa pengen benar-benar kembali kepada Allah itu adalah dengan menghadirkan iman dan amal soleh yang nyata. Mudah-mudahan insyaallah inilah 8 karakter atau personality ibadur rahman. Masih ada 4 yang lain dan semoga Allah izinkan di pertemuan bulan yang akan datang kita selesaikan insyaallah. Sebagai penutup, Ustadz, ada nggak fast track kita bisa ngamalin ini? Salah satunya kita minta kepada Allah 4 hal ini Bapak Ibu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa kita baca bareng-bareng. Boleh Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, hamba mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan dan kekayaan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah di kesempatan lain kita bahas, tapi ini Nabi ngajarin doa yang luar biasa. Kalau kita tadi pengen jadi ibadur rahman, salah satunya fast tracknya ini, kita minta petunjuk sama Allah, dikasih ketakwaan yang sempurna, diberikan kecukupan, al-afaf, keterjagaan, iffah, dan kemudian wal ghina, kekayaan. Maksudnya bukan sekedar kekayaan materi dunia, tapi kekayaan jiwa, kekayaan hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada satu pertanyaan kali ya, atau ya silakan. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hari ini full senyum, alhamdulillah. Yeah. Smart, ya. Yeah. Yeah. Meaningful, okay. Yeah. 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 Enthusiasm. Itu kata kemarin saya dengar kemarin barangkali ya. Itu di Quran dikatakan janganlah engkau mati kecuali Islam. Yeah. Di surat Ali Imran juga 85 ada orang rugilah kalau tidak beragama Islam dikatakan. Oleh sebab itu pendidikan ini penting sekali. Jadi dipikir gini anak-anak sekarang nih, yang penting Islam. Biar merampok, biar dia berjudi, biar dia berbohong, yang penting gue Islam. Akhirnya konotasinya itu seperti itu. Contoh sekarang ini Pak, saya baru dengar di radio kemarin tuh, saya lagi olahraga, saya dengar anggaran pendidikan setiap tahun itu Pak, kemarin tuh 655 triliun loh Pak. Masya Allah. Anggaran itu ya 655 triliun. Bagaimana sekarang pendidikan kita
urutan universitas saja di Indonesia ini ITB, UI itu di dunia ini jauh Pak. Belum lagi yang madrasah-madrasahnya. Nah, yang naik haji 200.000 hampir tiap tahun. Udah berapa ratus ribu yang naik haji dari tahun 900. Jadi saya rasa pendidikan ini sangat penting sekali untuk mempengaruhi daripada apa yang tadi disampaikan semua itu. Ya saya ingin berbagi secara aja ini. Kira-kira bagaimana nih Ustadz? Pendidikan kita sangat mempengaruhi nggak kepada hal-hal yang kita terima dari agama, jadi misalnya dari akhlak ini. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita berterima kasih dari orang tua kita yang terus mengingatkan dan menasehatkan kita ya. Jadi Pak Haji, yang saya pahami memang urusan kebijakan negara ini adalah diantaranya berada di tangan para pemangku amanah itu, yaitu para pemimpin beserta dengan segala ya perangkat yang berada di dalamnya. Dan peran kita itu memang, yaitulah kenapa dalam urusan memilih pemimpin kita perlu betul-betul dan benar-benar memahami visi misi dari seorang calon pemimpin yang kelak akan memimpin khususnya bangsa ini. Dan adapun yang sudah terjadi hari ini, ya kita mengembalikan tadi, kalau bagi orang beriman itu ya episodenya tetap selalu bahagia. Kalaupun itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia akan melakukan istilahnya apa yang berada di dalam kontrol dirinya, dalam kendali dirinya. Kalau bicara tentang kendali diri, ada kendali diri eksternal, ada kendali diri internal. Nah, kendali diri eksternal itu adalah tadi, dia lebih menitik beratkan kepada segala hal yang berada di luar dirinya, dan akhirnya yang muncul itu sikapnya BEJ. BEJ itu apa? Blaming, hobinya nyalahin, bahwa pokoknya salah aja deh, orang itu salah aja, nggak ada benernya. Bahkan terhadap kegagalannya dia jatuh, batu juga dia salahin. Gara-gara batu nih jatuh saya. Excuse, E-nya itu dia selalu cari alasan. Ya saya nggak bisa kayak begitu kan, kondisinya sekarang kayak begini Ustadz, gimana lagi kita? Jangankan nyari yang halal, nyari yang haram aja susah sekarang ya. Tuh orang putus asa namanya. Ada lagi J-nya itu justify. Justify itu mencari pembenaran. Ya kan orang juga melakukan yang sama Ustadz. Nah ini mirip-mirip excuse sama justify. Tapi intinya apa? Dia menyalahkan keadaan dan kemudian dia tidak mengambil peran terhadap keadaan itu. Pendidikan itu penting. Ya sekarang ini anggaran begitu dan seterusnya. Dan kita kemudian kalau berhenti sampai di titik itu, menyalahkan kenapa itu tidak bagus dan seterusnya, maka kita berarti kendali diri eksternal kita lebih kuat. Tapi kalau kita punya kendali diri internal, maka yang muncul itu or. Dalam bahasa Inggris artinya dayung. O-nya apa? Ownership. Owner artinya pemilik, ship itu artinya kapal. Berarti ownership yang punya kapal. Ya maksudnya apa? Ya Indonesia ini kapal kita semua Bapak Ibu. Maju atau tidaknya bangsa kita, ya kita yang merasa. Apa kita harus nunggu kayak negara yang lain dulu, yang akhirnya kemudian masyarakat aslinya terjajah, tergeser, walaupun dengan cara-cara yang kelihatannya itu tidak dengan cara kekerasan. Ownership itu harus. Kita punya negeri kita ini. Kita punya tanggung jawab. Ketika kita ngaji seperti ini, kita tadi aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Kita dorong apa yang kita bisa. Dan akhirnya kita bicara, oh ownership saya di wilayah negara mungkin tidak terlalu hebat, tapi saya punya ownership yang itu memiliki wilayah otoritas yang kuat dan lebih, yaitu apa? Keluarga. Ajak keluarga ngaji. Jangan sampai gini, kita pinter nih ngaji Bapak Ibu, tapi ahli keluarga kita nggak paham ilmu ngaji. Itu kenapa? Ownership kita lemah. Makanya ini ownership. A-nya apa? Accountable, yang bisa diandalkan. Kalau bahasa lainnya gini,
Dia lihat ini ada ketidakbaikan. Terus dia bilang, apa kontribusi diri saya terhadap kegagalan itu dan apa yang bisa saya lakukan dalam memperbaikinya. Maka ketika kita bilang, oh dana pendidikan nggak bisa diserap dengan baik, karena boleh jadi pada akhirnya masyarakat lebih memilih calon pemimpin yang tidak memprioritaskan urusan pendidikan misalkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita cerdaskan bangsa ini dengan apa yang bisa kita lakukan. Makanya kita ngaji, mohon maaf, banyak orang yang tahu tapi nggak banyak orang yang paham. Banyak orang yang paham tapi nggak banyak orang yang mengamalkan. Banyak orang yang mengamalkan tapi banyak orang yang tidak ikhlas. Ada orang yang sudah ikhlas tapi sedikit yang istiqomah. Ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa Ustadz Abdul Somad itu, janganlah kita sibuk mengutuk kegelapan, tapi sibuklah kita untuk menghidupkan suluh penerangan. Accountable. R-nya apa? Responsible. Kita punya tanggung jawab. Termasuk dalam wilayah keislaman kita. Kalau tadi dikaitkan, kenapa bisa begini? Ada orang Islam tapi dia kok korupsi, ada orang Islam tapi kok dia melanggar aturan, kok orang Islam begini, orang Islam begitu. Kenapa? Karena tadi Islamnya baru label, Islamnya baru KTP. Padahal Allah sudah memerintahkan dalam Al-Baqarah ayatnya 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Itu kuncinya Bapak Ibu. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, totalitas, keseluruhan. Apa di antara makna kafah? Kafah yang pertama adalah dalam pengertian seluruh kehidupannya itu menyesuaikan dengan ajaran Islam. Artinya bukan Islamnya yang disesuaikan dengan keinginannya, tapi dia menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam aturan Islam. Kalau tadi, wah saya pengennya puasa aja Ustadz, tapi nggak usah sholat dah. Itu namanya Islam setengah-setengah. Kalau kita beneran Islam, terhadap yang kita suka atau nggak suka dalam aturan Allah, kita jalanin. Ini karena kita belum kafah tadi kan. Dan kita berupaya dengan kajian-kajian ini, inilah yang akan membuat kita kafah. Gimana kita mau kafah kalau kita nggak mau belajar? Wah jadi galak begini ya kan. Yang kedua, kafah dalam arti tempat. Pengamalan terhadap ajaran Islam harus dan mestilah dilakukan dimanapun manusia berada di muka bumi ini. Jangan giliran di Indonesia, wah jaga dia perkara halal haram. Tapi kalau di luar negeri kan kondisinya dingin Ustadz. Anggur merah dikit-dikit, whisky dikit-dikit kan biar ngangetin badan ya kan. Kenapa ya Pak Haji? Paham lah. Tidak sedikit orang kita giliran di luar negeri itu ditabrak semua aturan itu. Tabrak semua itu aturan. Padahal dimanapun buminya Allah, disitulah Islam itu kita tegakkan. Tegakkan Islam di atas hatimu, maka Islam akan tegak di atas bumimu, kata seorang ulama. Yang ketiga, kafah dalam pengertian keseluruhan waktu dan tempat. Jangan cuma milih-milih, oh saya kafah itu Islam kalau pas Ramadan. Kalau pas musim haji selesai itu ya nggak kafah lagi gitu, nggak gitu apa. Dan yang terakhir kafah dalam arti keseluruhan keadaan, mau lagi seneng, mau lagi susah, lagi senyum, lagi nangis, lagi menang, lagi kalah, lagi berhasil, lagi gagal, tetap Islam yang kita pegang. Jangan giliran kita susah kita ngomongnya Islam, tapi giliran kita seneng kita ngomong selain daripada Islam. Itu gak kafah. Makanya di ujung ayat ini Allah mengingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian ikuti langkah kaki syaitan. Syaitan itu goda dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Wah, apalagi itu, satar kita bahas dah ya. Syaitan itu datang dari seluruh penjuru Bapak Ibu.
membuat kita ragu terhadap syariat, ya, senang melakukan mungkarat, ragu terhadap kehidupan akhirat. Wah, silau terhadap kehidupan dunia, itu kurang lebih maknanya menurut Abdullah ibnu Abbas. Jadi setan tuh datang kanan, kiri, depan, belakang, tapi dia nggak bisa dari atas dan dari bawah. Karena di atas bahasanya adalah kedudukannya Allah, dan di bawah adalah ketika seorang hamba sujud kepada Allah, dia berbisik ke bumi sementara suaranya terdengar sampai ke langit. Artinya kalau dia menghamba kepada Allah, dia selamat tuh. Kita nggak bisa lawan setan sendirian, Bapak Ibu. Tapi yang ada apa? Kita minta pertolongan dari Allah agar kita dijagain dari setan. Maka termasuk tadi istrinya Imran melahirkan Bunda Maryam, itu kan nazar. Kalau dia lahir nanti, ya Allah, biar dia jadi marbot masjid, ya kan? Kita ini kalau kita ngandung anak, ada nggak niat anak kita jadi marbot? Nggak ada. Qadarullah, tapi masjidnya Masjid Al-Aqsa, ya. Oh, Al-Aqsa ini juga Al-Aqsa, ya kan? Nah, pas lahir anaknya perempuan. Ya Allah, ternyata anak saya perempuan. Tapi udah, dia serahkan ke Masjidil Aqsa. Dan ketika itu apa? Begitu lahir perempuan, maka Bunda Hana namanya itu, istri dari Amran. Ya Allah, jagalah anakku ini daripada godaan syaitan yang terkutuk. Maka Bapak Ibu, setiap anak bayi baru lahir itu pasti dicoel setan. Maksudnya dicoel setan apa? Nangis. 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 Bahkan kalau anak bayi nangis kelamaan, kan istilah kita apa? Sawan, ya kan? Ya, kadang-kadang karena apa? Biasanya karena digoda setan. Makanya kenapa kita doakan kan? Oh, itu kabi kalimat litamah min kulli syaitanin wa hamma min ainin lamma. Itu kan kita doa. Bapak Ibu, ada dua anak yang dia dijaga oleh Allah daripada godaan syaitan itu. Yang pertama Bunda Maryam, yang kedua Nabiullah Isa alaihissalam. Itu karena apa? Keberkahan doa seorang ibu tadi. Maka kita nggak bisa ngelawan setan sendirian. Dalam kondisi sekarang ini pun anak kita jagain, ya, karena kita pas lagi bersama dia, kita tahu dia. Tapi pada saat dia nggak ada di kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Kita nggak bisa jagain dia. Termasuk pemimpin kita, termasuk anak buah kita, termasuk saudara-saudara kita. Maka di situ ya Pak, ya, intinya ya smile tadi Pak. Apa tadi S-nya? Ya, smart, ya. Kemudian M-nya meaningful, ya. Ya, I-nya itu tadi infinitive atau insightful juga bisa, ya kan. Terus apa lagi L-nya? Oh, light, ya, oke. Terus enthusiasm, ya. Ya insyaallah. Ya, enthusiasm, ya. Tapi intinya Islam itu harusnya membuat kita itu lebih yakin dan percaya, Bapak Ibu. Kita itu nggak akan putus asa, walaupun mungkin keadaan tidak seideal yang kita bayangkan. Sebagai penutup, ya, kalau dibahas lanjut terus ya. Bagi seorang muslim, seorang mukmin, nggak ada yang namanya jalan mentok. Itu, nggak ada yang namanya jalan mentok. Yang ada adalah jalan keluar. Dari mana ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala apa yang sedang ia hadapi, termasuk masalah. Tugas kita apa? Beresin takwa kita, Bapak Ibu. Takwa kita itu termasuk wilayah hablum minallah dan hablum minannas. Dalam urusan pendidikan, hablum minallahnya kita minta ke Allah, kita perbaiki kebaikan-kebaikan takwa kita kepada Allah. Kepada sesama manusia, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita sharingkan? Sehingga kita bisa mengambil peran dalam kendali diri internal kita dan tidak kita sibuk dengan kendali diri eksternal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab.
Saya rasa cukup ya Bapak Ibu. InsyaAllah karena sudah menunjukkan pukul 6:30, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini memadai untuk kemudian kita amalkan, sehingga InsyaAllah menjadi satu pemantas kita tergolong menjadi di antara ibadur rahman yang kelak Allah hadirkan kebahagiaan di dalam surganya yang penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.